Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini, Serambi Indonesia mengangkat mengenai 2 remaja tewas tergilas truk. Kejadian ini terjadi di Kuala Simpang. Dan untuk membahas hal ini kita akan langsung berbincangkan bersama dengan Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Yarmen. Selamat sore Nana. Baik Bung Yarmen, langsung saja ini apa alasan kita mengangkat tema ini atau isu ini menjadi headline Bung? Ya, ini memang agak menyimpang sedikit dari kebiasaan kita di tahun politik ini menulis atau menyajikan berita-berita politik. Ya. Kebetulan kemarin isu politik tidak cukup kuat, ya, apalagi tahapan terakhir kemarin untuk verifikasi calon independen di mana-mana. Jadi hari ini baru kita dapatkan hasilnya. Oleh karenanya begitu kemarin ada berita tentang 2 remaja tewas tergilas truk dan penyebabnya ternyata kita tahu itu diakibatkan oleh sekawanan atau segerombolan hewan ternak khususnya tepatnya sapi menyeberang. Nah itu kita anggap menjadi berita penting karena itu menyangkut keselamatan jiwa pengendara kapanpun dan dimanapun di tempat-tempat yang di Aceh ini masih relatif masyarakatnya suka melepas ternak untuk berkeliaran secara bebas bahkan sampai ke jalan raya yang status jalan raya itu adalah jalan nasional gitu. Nah, jadi sehingga ini yang kita angkat karena kita tahu ada banyak tempat di Aceh terutama terus terang di Aceh Jaya kawasan lintasan jalan USAID dari Banda Aceh menuju Aceh Barat dan di Aceh Baratnya sendiri di Nagan Raya juga di Aceh Barat Daya. Ini udah merupakan cerita klasik ini, cerita klasik tentang sapi yang cukup banyak berkeliaran di jalan raya. Nah, terus kemudian kita juga kaget ternyata di wilayah timur, tepatnya di Aceh Tamiang, batas antara Aceh dengan Sumatera Utara, hal ini juga sama gitu. Jadi akhirnya bisa kita bilang dari barat sampai ke timur Aceh itu kondisinya sama. Ya hampir relatif sama gitu. Baik, bagaimana kronologis dari kejadian tragis ini sendiri, Bung? Iya, Rabu malam, ya sekarang hari Jumat ya, Rabu malam yang lalu sekitar pukul 21 WIB, 3 orang remaja selepas ikut mengaji Al-Quran kalau di sini ada dayah, bukan daya rangkang, kalau tempat lain itu rangkang, di sini kira-kira itu adalah menasah gitu, di surau kecil, dan mereka mengaji di situ, terus kemudian pulang ke rumahnya naik sepeda motor yang kebetulan karena 3 orang mereka naik 3-3, jadi bonceng 3 lah gitu. Pengendaranya memacu kencang, tiba-tiba melintas kawanan sapi dan tidak terelakkan lagi, tidak terhindarkan, tertabraklah kemudian sapi itu. Saking kuatnya tabrakan itu sapinya jatuh, tapi dikabarkan sapinya masih hidup, nggak sampai mati. Mereka ini terpelanting terhempas jauh, bukan di jalur yang mereka jatuh, tapi melampaui marka jalan. Jadi dia jatuh di jalur sebelahnya lagi, begitu jauhnya gitu. Nah, ketika jatuh di jalur sebelahnya lagi, melintaslah sebuah truk, bukan sebuah truk, malah 2 buah truk gitu, 2 buah truk. Satu truk mungkin bisa menghindar, yang satu lagi itu langsung menabrak 2 anak yang namanya Said, ya, Said sama Sabri, itu langsung tergilas kepalanya, di bagian kepala yang tergilas dan meninggal di tempat. Satu lagi teman mereka yang namanya Surya, ya, itu umurnya sebaya-sebaya tuh, 13 sama 14 tahun. Surya yang 13 tahun itu hanya tangannya saja yang sempat masuk ke bawah ban truk dan kemudian itu yang tergilas patah tangan kanannya gitu. Baik, berarti dua korban langsung tewas di tempat dan satu lagi luka parah dan tangannya patah, sama-sama dilarikan ke rumah sakit umum Aceh Tamiang untuk kemudian yang 2 di visum karena meninggal, yang satu lagi untuk dirawat intensif. Sampai tadi malam yang sakit itu masih dirawat, sedangkan Kamis siang itu 2 orang yang meninggal itu sudah dikebumikan gitu. Baik, terkait dengan informasi yang kita hadirkan di sini, Bung, ini terkait dengan 2 hal ya. Kebiasaan berlalu lintas yang buruk dan juga berboncengan. 3 berboncengan 3 ini kan berlalu lintas yang buruk. Kemudian juga mungkin dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian juga melepas ternak.
Ini seperti apa komentar dari redaksi? Iya, satu persatu lah kita ulas. Pertama memang kita sesalkan kalau ada anak-anak remaja yang suka ugal-ugalan naik sepeda motor tidak pakai helm, itu satu. Yang kedua, melampaui batas kemampuan sepeda motor untuk menanggung beban. Harusnya 2 terus 3. Ya. Udah tahu kondisinya seperti itu masih ngebut-ngebutan juga gitu. Kalaulah saja ini mereka jalannya lambat ya, pasti mereka tahu kawanan sapi yang lewat itu mereka bisa hindari. Tapi ternyata ini kena kencang sehingga terjadilah insiden yang tidak kita inginkan. Nah, di satu sisi baru kita sorot soal perilaku masyarakat kita. Mereka itu sanggup membeli banyak sapi, tetapi giliran membuat kandang rata-rata nggak sanggup atau nggak mau gitu ya. Padahal 1 ekor aja sapi dijual udah bisa lah untuk mengandangkan seluruh sapi-sapinya gitu. Tapi kebiasaan ini terus terpelihara. Saya udah buka aturan-aturan. Sebetulnya sejak 1981 di Aceh ini udah keluar peraturan tidak boleh melepas hewan ternak ke ruang publik gitu ya kan. Apalagi kalau sampai ke jalan raya yang situ udah pasti banyak mobil, banyak sepeda motor yang berlalu lalang, pasti akan sangat mengancam keselamatan para pengendara. Ya. Nah, tapi ternyata ini bagian dari regulasi yang dibuat baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota yang tidak efektif. Kenapa kita katakan tidak efektif? Gubernur saja pun sudah pernah memerintahkan 2-3 hari setelah Pak Jaini Abdullah itu menjabat gubernur, dia meresmikan waktu itu penggunaan jembatan Kuala Bubon di Aceh Barat. Dia merasakan betul terhambat jalannya hanya gara-gara begitu banyak hewan ternak yang melintas. Padahal itu jalannya jalan standar internasional, USAID yang bangun ya dari Amerika Serikat. Terus kemudian sampai di sana pidato utama dia itulah, saya sepanjang jalan tadi dihambat oleh kawanan sapi dan saya inginkan sapi-sapi itu ditertibkan. Di mana-mana di negara manapun kita tidak melihat sapi itu berkeliaran di jalan, tapi di Aceh seperti itu. Betul, setelah itu sekitar 1 bulan efektif lah. Semua Kapolres sepanjang jalan itu pihak-pihak Satpol PP-nya juga bertindak untuk menangkapi ternak-ternak. Tapi lebih dari 1 bulan ternaknya berkeliaran lagi. Demikian juga yang terjadi di kabupaten kota ini. Gitu. Baik, kemudian bagaimana komitmen terkait dengan hal ini dari pihak-pihak terkait, baik dari masyarakat, Satpol PP ataupun kepolisian setempat, Bu? Ya, kita tanya wartawan kita tadi malam, dia bilang ada kebiasaan masyarakat begitu terjadi insiden seperti ini, mereka buang badan gitu, nggak mau bertanggung jawab. Ketika ditanya sama polisi, ini sapi siapa? Nggak tahu. Ya, jadi lepas tangan. Nampak sekali kan bahwa itu seperti bersengaja. Harusnya kalau dia tidak ingin dipersalahkan, harusnya sapi itu dia tambatkan atau dia ikat atau dia kurung atau dia kandangkan di tempat tertentu. Tapi sudah pernahkah ada peraturan yang cukup ketat terkait dengan peraturan melepas ternak ini? Hewan ternak? Ya, di Kota Banda Aceh pernah ternak itu ditembak kalau dilepas. Masa Pak Wali Kota Mawardi Nurdin dulu. Kota Banda Aceh ini kan etalasenya Aceh, ibu kota provinsi. Masa masih ada juga berkeliaran sapi? Masalahnya kita banyak sekali sisi Banda Aceh itu berbatasan langsung dengan Aceh Besar. Di Aceh Besar ya yang daerahnya sangat luas, orang banyak beternak sapi. Sapinya tanpa disengaja, tanpa dia sadari udah masuk ke wilayah Banda Aceh gitu. Tak jauh dari Batoh ini, dari Terminal Batoh Banda Aceh, kira-kira setahun lalu pernah ada 8 ekor sapi mati ditabrak oleh becak. Jadi becak mesinnya kencang betul, sapinya itu ditabrak satu, jatuh lagi sehingga 8 ekor mati. Gitu. Berarti sudah banyak sebenarnya insiden-insiden seperti ini. Ya, sampai kemudian sebagai tindak lanjut dari kejadian ini, kita tadi di rapat pagi redaksi sudah berpikir ini kita jadikan liputan khusus karena ternyata di masing-masing daerah itu lain-lain hukumannya gitu. Di tempat lain ada, Aceh Jaya pernah menerapkan sanksi setiap sapi atau kambing yang ditangkap itu dendanya 5 juta rupiah. 5 juta, terus kemudian nanti kalau mau ngambil boleh, tetapi bayar 5 juta. Tapi kalau dia nggak mau ngambil, maka sapinya akan menjadi milik Pemkab setempat gitu. Ada lagi di tempat lain, kalau nabrak, misalnya dia ditabrak oleh mobil dan mobil itu ringset, ya sapi itu ditangkap, langsung disembeli, hasil penjualannya nanti itu diberikan kepada orang yang mobilnya ditabrak tadi dan peot itu. Jadi sampai seperti itu. Ada juga yang kadang-kadang bisa diselesaikan secara adat sama masing-masing bayar kerugian gitu kan. Jadi tergantung dengan daerahnya. Daerah itu makanya di Aceh kita sebut ada resam gampung. Resam gampung itu adalah aturan-aturan normatif hidup bermasyarakat di satu kampung atau di satu kabupaten kota yang dibuat berdasarkan kekhasan dari daerah
tersebut, termasuk penentuan sanksinya gitu. Baik, melalui informasi yang kita hadirkan di sini, Bung, apa pesan yang ingin kita sampaikan pada hari ini? Pertama adalah semua orang yang berkendara harus mematuhi aturan lalu lintas dan berhati-hati. Lengkapi diri dengan misalnya kalau naik sepeda motor pakai helm. Kalau sepeda motornya hanya bisa mengangkut 2 penumpang, jangan 3, jangan 4 dan seterusnya. Ini juga orang tua juga banyak ngantar anaknya 3-4 orang di sepeda motor gitu kan. Bayangkan kalau kejadian ketabrakan seharusnya meninggal 2 atau luka 2, ini bisa satu keluarga 5-6 orang gitu. Kita ketahui sepeda motor itu batas kapasitasnya untuk menanggung beban juga terbatas gitu. Yang ketiga, pesan kita adalah kepada masyarakat khususnya para penggembala atau pemilik sapi atau hewan ternak, ya termasuk kerbau, termasuk kambing tentunya. Apalagi ini di daerah bersyariat Islam. Jangan sampai ternak kita menyusahkan orang. Juga jangan sampai ternak kita memakan tumbuh-tumbuhan orang atau ada pohonan dari kebun orang yang itu tentunya tidak halal sebetulnya buat kita gitu. Apalagi kalau seperti ini, dia ternak tetapi menjadi mudarat bagi orang lain, bahkan sampai mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Ya, ini harus kita menjadi perhatian penting. Mudah-mudahan insiden ini bisa menjadi iktibar, apalagi kalau Serambi akan mengangkatnya menjadi laporan khusus gitu. Baik, terima kasih Bu Herman untuk waktunya hari ini. Terima kasih, Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.